Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang bagaimana kondisi keuangan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk di masa pandemi COVID-19, khususnya pada triwulan pertama dan kedua tahun 2020. Penelitian ini saya fokuskan pada dua hal, yaitu kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek atau likuiditas, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau profitabilitas. Awal mula penelitian ini berangkat dari kondisi pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian dunia menurun drastis, termasuk Indonesia. Pada 13 April 2020, pemerintah bahkan menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional lewat Kepres nomor 12 tahun 2020, sehingga masyarakat diminta menjaga jarak dan lebih banyak di rumah. Akibatnya, sektor yang paling terasa dampaknya adalah pariwisata, karena kunjungan ke tempat wisata dan tempat umum menjadi sangat dibatasi. Nah, PT Bukit Uluwatu Villa ini adalah salah satu perusahaan di sektor ini. Mereka adalah pengembang hotel dan resort yang sudah berdiri sejak tahun 2000. Karena bergerak di pariwisata, kinerja keuangan mereka ikut terkena dampak langsung, dan itulah yang membuat saya tertarik untuk menelitinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan atau BUFA selama pandemi. Dilihat dari dua sisi, yaitu likuiditas dan profitabilitas. Metode yang saya gunakan adalah studi kepustakaan, jadi data diperoleh dan dianalisis berdasarkan laporan keuangan perusahaan dan teori-teori manajemen keuangan, khususnya dari Sutrisno 2017. Nah, untuk mengukur likuiditas, saya menggunakan 3 alat analisis, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Sedangkan untuk mengatur profitabilitas, saya menggunakan return on asset, return on equity, dan return on investment. Sebelum masuk ke hasil, saya jelaskan dulu apa itu rasio likuiditas. Sederhananya, rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Nah, ada 3 alat ukur yang saya pakai. Yang pertama itu current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar dengan standar industri 200%. Nah, dapat kita lihat di sini. Dan yang kedua, quick ratio. Mirip dengan current ratio yaitu, tapi persediaan tidak dihitung karena persediaan dianggap paling sulit dicarikan menjadi uang tunai. Standarnya yaitu 150%. Yang ketiga itu cash ratio, yaitu kas dan setara kas dibagi utang lancar dengan standar 100%. Nah, ini dapat kita lihat standarnya 100%. Ketiga standar ini nanti akan menjadi pembanding untuk menilai apakah kondisi BUFA baik atau kurang baik. Nah, selanjutnya rasio profitabilitas mengukur seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan. Ada 3 indikator yang saya gunakan, yaitu yang pertama ROA atau Return on Asset, yaitu laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva. Dengan standar industrinya 30%. Ini mengukur seberapa efektif seluruh aset perusahaan menghasilkan laba. Dan yang kedua itu ROE atau Return on Equity, yaitu
laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Dengan standarnya itu 40%. Nah, ini mengukur seberapa efektif modal sendiri yang menghasilkan laba. Dan yang ketiga itu ROI atau Return on Investment, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi investasi. Dengan standarnya itu 30%. Nah, ketiga angka standar ini akan saya bandingkan dengan hasil perhitungan BUMA di slide berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke hasil penelitian berdasarkan perhitungan ketiga rasio likuiditas sama-sama menurun. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 2020. Current ratio-nya ini turun dari 2,67% menjadi 24,44%. Nah, ini jauh dari bawah standar industri 200%. Quick ratio-nya turun dari 33,50% menjadi 32,81%. Nah, juga di bawah standar dari 150%. Sedangkan cash ratio-nya turun dari 155,66% menjadi 142,96%. Nah, meskipun masih di atas standar 100, trennya tetap menurun. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa kemampuan BUFA dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya semakin melemah sampai pandemi. Nah, menariknya hasil untuk profitabilitas justru berbanding terbalik dengan likuiditas. Ketiga, rasio profitabilitas BUFA meningkat dari triwulan 1 ke triwulan 2 2020. Naik dari 0,88% menjadi 1,76%. Nah, ROE-nya 1,90% naik menjadi 3,82%. Nah, keduanya memang masih di bawah standar, tapi arahnya membaik. Dan yang paling mencolok adalah bagian ROI-nya. Dari 84,47% menjadi 167,05%. Nah, ini bahkan jauh melampaui standar industri 30%. Jadi, meskipun kemampuan bayar utang jangka pendeknya melemah, kemampuan BUFA menghasilkan laba justru semakin baik pada periode ini. Lalu, kenapa likuiditas BUFA bisa menurun? Nah, ada dua penyebab yang terjadi bersamaan. Yang pertama, dari sisi aktiva. Dari sisi aktiva lancar. Kas dan bank turun sekitar 3,5 miliar rupiah karena digunakan untuk membayar utang gaji, bunga bank, dan pajak penghasilan. Nilai efeknya juga turun cukup besar, sekitar 32 miliar rupiah. Nah, akibatnya menurunnya kepentingan non-pengendali dan persediaan juga sedikit menurun. Nah, kedua, di sisi lain, utang lancarnya justru naik. Utang pajak naik sekitar 2,1 miliar. Dan bebannya yang harus dibayar naik sekitar 18,5 miliar. Terutama karena meningkatnya utang gaji, bunga bank, dan pajak. Jadi kombinasi aktiva lancar yang turun bersamaan dengan utang lancar yang naik inilah yang membuat semua rasio likuiditas tertekan. Nah, di sisi profitabilitas, kenaikan ini didorong oleh kedua faktor laba. Yang pertama, EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak naik sekitar 32 miliar rupiah. Didorong oleh kenaikan pendapatan sekitar 3,3 miliar rupiah yang berasal dari penjualan sejumlah aset perusahaan dan kenaikan. EBIT inilah yang mendorong naiknya ROA. Nah, yang kedua, EAT atau laba bersih setelah pajak juga naik signifikan, sekitar 32,1 miliar rupiah, yang dipengaruhi oleh meningkatnya beban umum dan administrasi perusahaan.
Kenaikan EAT ini yang mendorong naiknya ROE dan ROI. Jadi meskipun likuiditas melemah, perusahaan tetap berhasil mencatatkan perbaikan yang nyata di sisi profitabilitas. Jadi sebagai kesimpulannya ada 2 poin utama, yaitu yang pertama dari sisi likuiditas, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Ketiganya mengalami penurunan sepanjang triwulan 1 sampai triwulan 2 2020. Yang artinya kemampuan Bufa memenuhi kewajiban jangka pendeknya jadi yang artinya kemampuan Bufa memenuhi kewajiban jangka pendeknya melemah selama pandemi. Yang kedua, dari sisi profitabilitas, ROA, ROI, dan ROI justru meningkat pada periode yang sama, yang artinya kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan justru membaik, meski di tengah pandemi. Jadi ada dua sisi yang berlawanan arah dalam kinerja keuangan Bufa selama periode ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya memberikan 2 saran. Yang pertama bagi perusahaan untuk memperbaiki likuiditas, sebaiknya Bufa mengurangi utang lancar dan menambah pendapatan dari aktiva yang dimiliki supaya lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara untuk profitabilitas yang sudah cukup baik, sebaiknya dipertahankan dan terus ditingkatkan. Nah, yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan dan referensi untuk memperdalam kajian mengenai kinerja keuangan perusahaan, khususnya di sektor pariwisata pada masa krisis. Demikian presentasi saya mengenai analisis kinerja keuangan PT Bukit Uluwat Tbk Tbk selama pandemi COVID-19. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dalam presentasi ini saya banyak kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.